Jadi untuk mata kuliah Teknik Informatika Pertanian ini, kuliah kita ini pertama akan full daring. Ya. Kalau bicara soal full daring itu nanti Anda harus mengakses konten-konten perkuliahan lewat portal Inspire Unstrat. Ya. Dari portal Inspire, kalau saya bisa tunjukkan di sini, ya, Anda masuk dari portal Inspire masing-masing, ya. Masuk dari portal Inspire masing-masing, kemudian klik perkuliahan, ya. Nanti kemudian ada e-learning, ya. Ada e-learning. Kalau Anda klik e-learning, nah nanti akan muncul tampilan e-learning Unstrat ini. Nanti kemudian di bagian kanan, ya, di bagian kanan ada kata beranda di situ. Di bagian kanan itu ada kata beranda, ya. Nanti bisa klik di situ, kemudian nanti masuk gitu, ya. Kata beranda. Kemudian Anda klik, Anda bisa masuk ke e-learning Unstrat nantinya. Ya. Setelah Anda masuk di e-learning Unstrat, Anda bisa mencari mata kuliah yang harus Anda enroll, ya, Teknik Informatika Pertanian, ya. Itu Anda search Fakultas Pertanian, cari Fakultas Pertanian, kemudian pilih program studi Teknik Pertanian, kemudian Anda pilih semester 6, kemudian nanti akan ada mata kuliah Teknik Informatika Pertanian di semester 6. Tab 34, 31, 3 SKS. Ada tombol enroll, ya, nanti enroll di situ langsung enroll di situ. Ini saya sudah setting supaya Anda langsung bisa enroll sendiri, ya, tanpa harus dibantu oleh saya. Jadi bisa langsung enroll sendiri. Kalau Anda lihat di sini ada sekitar 50 teman-teman Anda di semester kemarin yang sudah berhasil enroll. Jadi saya berharap juga mahasiswa yang semester yang sekarang dapat melakukan enrollment langsung sendiri, ya, di mata kuliah ini dengan berdasarkan cara-cara yang tadi. Jadi pergi dulu, masuk dari portal Inspire, ya. Anda masuk dari portal Inspire, ketik dashboard, dari Inspire, kemudian Anda ketik perkuliahan, ya. Setelah Anda ketik perkuliahan, klik perkuliahan, itu klik e-learning, ya. Setelah klik ini, jadi perkuliahan, klik e-learning, ya. Setelah klik e-learning, baru akan terbuka ini e-learning Unstrat di halaman sebelah kanan, kemudian Anda klik beranda. Ya. Setelah Anda klik beranda, baru Anda masuk ke dashboard e-learning. Nah, kalau sudah masuk ke dashboard e-learning, untuk sampai di mata kuliah ini, ya, Anda silakan pilih courses atau langsung search, ya, cari tombol search atau search di sini Fakultas Pertanian, ya. Search Fakultas Pertanian. Kemudian pilih, sesudah search Fakultas Pertanian, Anda pilih program studi Teknik Pertanian, ya. Jadi ini bisa pilih program studi Teknik Pertanian. Nah, setelah Anda pilih program studi Teknik Pertanian, pilih semester Anda, semester yang sekarang, semester 6. Nah, ini ada nih mata kuliah Teknik Informatika Pertanian. Diklik Teknik Informatika Pertanian, kemudian akan muncul enroll, tombol enroll. Kalau saya sudah enroll, jadi otomatis sudah langsung masuk, ya. Tapi yang belum enroll, nanti akan ada tombol enroll, kemudian Anda klik tombol enroll itu untuk masuk di modul e-learning. Seperti itu. Ya, silakan dicoba. Yang sudah melakukan online menggunakan desktop, silakan dicoba. Langsung dicoba sekarang. Enroll di mata kuliah ini.
Menggunakan mobile juga, handphone juga bisa gitu, karena langsung bisa dilakukan di browser enrollment ini ya, jadi tidak sulit. Itu yang pertama yang perlu saya terangkan pada Anda dan perlu Anda lakukan gitu ya. Karena kuliah kita ini full daring. Ya. Full daring, jadi Anda harus masuk ke e-learning yang tadi. Kalau belum bisa hari ini tidak usah takut, karena nantinya sepanjang minggu ini tugas Anda itu dulu ya. Tugas Anda sepanjang minggu ini hanyalah melakukan enrollment ya. Melakukan enrollment di modul e-learning. Modul e-learning tersebut. Karena kuliah kita modelnya e-learning, mungkin saya tidak akan sering melakukan Zoom ya. Saya tidak akan sering melakukan Zoom gitu ya. Kalau ingin bertanya langsung saja via WhatsApp dan via fitur e-learning nanti pertanyaan ada, nanti saya terangkan sebentar ya. Jadi register dulu di e-learning, kemudian nanti kita akan berkuliah di situ ya. Zoom itu nanti akan saya gunakan kalau misalnya ada kuliah umum ya, ada kuliah dari pakar dan sebagainya, atau mungkin Anda harus mempresentasikan tugas ya, presentasi tugas baru kita Zoom gitu ya. Tapi untuk konten materi kuliah nanti, bagi yang sudah berhasil di e-learning, masuk di e-learning, itu Anda lihat di situ semua konten kuliah dari situ nih. Buku teks yang Anda gunakan, ini misalnya video yang harus Anda tonton ya, itu semua sudah ada di situ. Slide presentasi yang Anda butuhkan untuk dipelajari ada di situ. Gambar infografis, gambar ilustrasi materi kuliah, film-film pendek ya, seperti itu. Tugas Anda harus upload di situ, tugas kelompok, tugas perseorangan, termasuk nanti kita ujian ya. Ujian juga akan dilakukan secara daring. Langsung di smartphone Anda. Langsung jawab soal ujian, selesai soal ujian langsung kelihatan hasilnya. Seperti itu. Ya. Kemudian materi pendukung perkuliahan itu nanti semua ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk bisa berkuliah di semester ini Anda harus masuk ke e-learning. E-learning itu bisa diakses dari portal Inspire. Itu yang pertama. Baru yang kedua, monitoring perkuliahan ini sangat penting. Di awal pertemuan tadi saya sudah memberikan kode presensi ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi kode presensi. Nah, ini sudah ada beberapa mahasiswa yang kode presensinya sudah mulai diisi. Ini ya. Sudah ada Novlin Markus, sudah ada Andika, Ayu Nelwan, Gebi, dan Iis sudah mengisi absen. Nah, ini absen ini sangat penting. Jangan pandang enteng, karena absen itu berdasarkan peraturan rektor Anda harus mengisi absen 80% dari total pertemuan. Ya, total pertemuan. Kalau Anda bisa mengisi absen 80%, nah, maka Anda dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Ya, seperti itu. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi, meskipun Anda sudah terbiasa mungkin, jangan sampai lupa mengambil absen. Mengisi absen di sini, karena presensinya itu sangat penting, itu harus wajib memenuhi standar 80%. Karena kalau tidak memenuhi standar 80%, kurang lebih Anda di DPNA itu akan tidak lulus ya, langsung tertulis merah. Ya, tidak lulus. Nah, sebagai dosen pengampu saya tidak bisa apa-apa karena ya itu peraturan rektor. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan itu masalah absensi. Silakan. Kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Ada mahasiswa yang ingin bertanya? Ini yang Reishan ini silakan ini. Siapa ini? Ya, silakan yang sudah Reishan, Rani dan Tesi. Ayo satu-satu bertanya, ayo. Ya, Menir, jadi kami lagi ikut magang Kampus Merdeka, Menir.
Nah, kebetulan berkas-berkasnya masih sementara diupload, jadi belum bisa kontrak mata kuliah. Tapi kami ambil MK ini, jadi kami belum bisa absen. Apakah ada keringanan, Menir? Ini kan dia nanti sampai 1 Maret ya bisa ya. Iya, Menir. Sampai 1 Maret itu. Sampai 1 Maret bisa itu ya, bisa mengisi KRS dan sebagainya. Jadi tentu saja 2 pertemuan awal ini yang sudah dilakukan ya dianggap hadir semua ya. Gitu. Oh iya, Menir. Udah cukup jelas ya? Iya, terima kasih, Menir. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Anggita sudah resign ini. Anggita Manora. Silakan Anggita. Baik, Ner. Jadi tadi kan di portal ada yang tertulis tugas kelompok, Ner. Ya. Jadi itu tugas kelompok itu maksudnya itu untuk kelompoknya itu dari sekarang atau bagaimana, Ner? Dan itu apakah kelompoknya orang cari sendiri atau Ner yang tentukan? Kasih, Ner. Ini kalian ini sudah semester 6, jadi kelompok cari sendiri. Ya. Kelompok Anda tentukan saja sendiri. Jadi kelompok itu 2 atau 3 orang ya, dan bekerja secara kelompok. Karena sekarang ini kampus Merdeka ini kita berkuliah itu harus berkelompok. Jadi Anda pilih saja itu ya, pilih anggota kelompok masing-masing. Seperti itu. Karena anggota kelompok itu maksudnya mau bekerja secara berkelompok. Seperti itu. Oke, sudah jelas Anggita? Ya, Ner, sudah. Terima kasih, Ner. Oke. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke berikut. Udah ya, sudah cukup jelas. Nah, ini saya mau terangkan apa yang kalian pelajari sebenarnya di sini nih di Teknik Informatika Pertanian nih. Ya. Jadi mata kuliah Teknik Informatika Pertanian ditujukan pada mahasiswa S1 ya semester 6 di program studi Teknik Pertanian. Ini konten perkuliahan yang akan kalian pelajari itu pertama konsep dasar Teknik Informatika ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan informatika gitu ya. Apa yang dimaksud dengan komputer, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan sebagainya. Setelah Anda paham itu ya, nanti Anda akan diarahkan untuk bagaimana bisa menggunakan teknik informatika itu untuk memasarkan produk pertanian misalnya di dunia digital ya. Terus sekarang mereka bilang itu bisnis digital. Nanti di mata kuliah ini di praktikum terakhir Anda akan diajarkan untuk membuat website sehingga produk teknik pertanian itu bisa dimuat di website dan bisa Anda jual misalnya secara digital. Seperti itu. Ya. Jadi kemampuan-kemampuan ini yang dimaksudkan oleh Kajur untuk supaya bisa dimiliki oleh kalian di mahasiswa semester 6. Karena kan kalau sudah semester 6, Anda itu sudah banyak tahu tentang teknologi pertanian. Nah sekarang bagaimana teknologi pertanian yang berbasis digital. Bagaimana membuat konten digital yang baik sehingga produk pertanian itu Anda bisa dipasarkan di Instagram Anda misalnya. Kemudian produk itu jadi viral, banyak orang yang beli. Gitu ya. Nanti itu akan diajarkan itu semuanya itu di mata kuliah ini. Ya. Jadi tujuannya itu. Ya, tujuan kompetensi yang kita harapkan Anda bisa miliki di akhir perkuliahan nanti itu adalah Anda bisa ke bisnis digital pertanian ya. Jadi mata kuliah ini tidak diarahkan untuk Anda men-create software di bidang pertanian, tidak ya. Saya tidak akan mengajarkan Anda untuk membuat aplikasi tertentu. Yang saya akan ajarkan Anda di sini adalah memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, kemudian membuat supaya aplikasi itu bisa membantu pemasaran produk pertanian misalnya. Seperti itu. Ya. Misalnya di pertanian itu saya tahu kemarin saya pernah melatih mahasiswa dari pertanian itu yang bisa membuat ice cream ya.
seperti itu. Kemudian dia tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk ice creamnya di dunia digital. Nah, kita ajarkan gitu, kita bimbing satu persatu ya, cara membuat konten yang baik. Itu ada materinya sebentar ya. Membuat foto yang sederhana, membuat gambar desain grafis yang sederhana, kemudian menaruh desain grafis itu di website, kemudian dari website itu jadi Anda akan diajarkan membuat website sederhana, kemudian dari situ kita sharing-sharing ke media sosial dan sebagainya, sehingga produk itu bisa dikenal orang. Ya. Jadi fokus kita di situ ya, fokus kita nanti di situ. Tidak diarahkan Anda untuk membuat sistem informasi akademik, enggak ya. Teknik informatika pertanian maksudnya justru di sini lebih ke arah ke pemasaran produk digital ya, produk-produk pertanian secara digital. Ya, nanti juga akan sebentar diperkenalkan bagaimana teknologi IoT itu sehingga bisa membuat pertanian yang modern ya. Rumah kaca itu dimonitor oleh teknologi IoT ya. Jadi sudah petani digital gitu ya. Nanti sudah muncul, oh ini suhunya sudah kurang, ini sudah harus tambah suhu itu. Oh ini kayaknya airnya ini sudah kurang, harus ditambah semprot air. Dan itu kita lakukan dari rumah dengan smartphone ya. Itu namanya teknologi IoT gitu ya. Seperti mahasiswa yang saya bimbing kemarin ya, smart farming ya. Jadi dia tinggal di rumah aja dan dia memonitor semua indikator-indikator yang berhubungan dengan pemeliharaan tanaman itu dari rumahnya. Seperti itu. Dengan menggunakan handphone. Itu mahasiswa bimbingan saya kemarin, baru wisuda kemarin itu, cum laude. Jadi itu contoh-contoh penerapan teknik informatika pertanian ya. Itu Anda akan diperkenalkan aja, tapi fokus mata kuliah ini memang lebih ke bagaimana bisa memasarkan produk digital itu. Nah, untuk sampai ke situ ya, nanti ada beberapa materi Anda harus paham dulu, misalnya apa itu komputer digital, apa itu teknologi informasi, apa itu internet, apa aja yang kita bisa lakukan di internet ya. Kemampuan kompetensi apa aja yang harus kita miliki supaya bisa menggunakan internet dengan baik, seperti itu. Dan sebagainya. Ya. Saya kira itu aja dulu yang perlu untuk Anda pahami di pertemuan awal dengan saya ini. Ya. Silakan sekali lagi kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya tentang topik perkuliahan, silakan. Ya. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan, tolong Anda memasang video kamera dulu karena akan saya screen capture ya. Ini karena ini pesertanya banyak, ada sekitar 2 halaman. Maya Mole ini bisa nongol enggak Maya ya? Oke, sip. Tunggu sebentar ya. Iya, silakan Anda munculkan dulu kamera, tidak lama itu. Dan tolong pasang gaya bahwa Anda masih hidup gitu ya. Sebelum saya ambil screen capture-nya gitu. 1 2 3. Sip. Oke. Tunggu ya, ini halaman yang pertama. Nah, sekarang yang halaman yang kedua. Tunggu sebentar. Oke. Sekarang halaman yang kedua. Oke, halaman yang kedua. 1 2 3. Sip. Oke, saya kira itu aja yang perlu disampaikan di pertemuan dengan saya. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah bergabung di sini ya, bergabung di e-learning ya. Ini ada yang namanya diskusi ya. Ada button diskusi ya. Anda bisa tekan buttonnya di situ. Bisa tekan button. Nah, nanti lewat di diskusi itu Anda bisa bertanya ya. Klik saja. Klik add new discussion topic ya. Add discussion topic. Misalnya Anda mau bertanya apa gitu kan. Tes bertanya gitu.
Kemudian ketik aja gitu pertanyaannya apa gitu. Seperti itu. Ya, jadi saya jamin itu akan bisa sampai ke saya dan saya bisa menjawab Anda sesegera mungkin. Karena itu bahayanya kalau kita menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu tidak aman informasinya. Jadi kalau ingin menghubungi dosen itu bisa lewat fitur itu ya, fitur diskusi. Atau ini Anda bisa memanfaatkan fitur forum diskusi di sini ya. Jadi Anda ke Inspire ya, Anda ke portal Inspire. Bisa kelihatan ya ini portal Inspire saya ya. Nanti Anda klik perkuliahan ya. Klik perkuliahan, klik forum diskusi, kemudian cari misalnya ini ada forum diskusi teknik informasi yang kelas A. Mereka pisahkan per kelas di sini. Nah, kemudian Anda tambah gitu topik gitu kan. Oh, tambah apa ini? Bertanya tentang materi misalnya. Simpan gitu kan. Nah, kemudian Anda klik itu. Nah, ini Anda bisa langsung seperti WhatsApp nanti kita di sini. Ya, seperti WhatsApp aja gitu yang kita bisa berbalas pesan di sini seperti WhatsApp, ya. Seperti itu. Jadi saya tidak cenderung tidak akan menggunakan WhatsApp sebenarnya, kecuali tentang informasi yang penting segera gitu. Seperti itu. Ya. Dan jangan lupa kalau Anda ketik nanti link-link kalau saya mau bikin Zoom itu saya akan posting di sini gitu ya, posting di forum diskusi dan di pengumuman kuliah. Jadi Anda sering-seringlah mengakses portal Inspire gitu ya. Usahakan diperiksa karena nantinya informasi kuliah ada di situ. Mau bertanya dengan dosen juga manfaatkan itu forum diskusi. Ya. Jadi ada banyak sebenarnya fasilitas di portal Inspire yang bisa Anda manfaatkan untuk berkuliah. Ya. Ini yang kami baru launching kayaknya tadi itu ya. Dosen pembimbing skripsi ya. Jadi nanti Anda kalau sudah nyusun skripsi ya ini bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Ini skripsi tesis ini barusan ini di launching kemarin ya. Nih, ini anak-anak bimbingan skripsi saya nih yang sudah mulai nongol itu. Seperti itu, mereka langsung bisa melakukan chatting dengan saya di sini. Jadi untuk kuliah ya kita menggunakan yang forum yang tadi aja. Oke, sudah cukup jelas ini? Sudah cukup jelas ya? Nah, terakhir ini sebelum kita Sebelum kita bubar, ini sekali lagi jangan lupa ini kode presensi untuk kelas A dan kelas B. Kode presensi untuk kelas A dan kelas B. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, mengambil presensi. Ini kode presensi juga bisa dapat dilihat di kolom chat ya. Di kolom chat. Di kolom chat di ruang meeting Zoom ini sudah ada presensinya.